Kami memulai pelajaran M3 kami, kelas M3 kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman semua. Selamat malam. Ya, shalom. Baik. Hari ini kita akan mulai kelas M3 kita, ya. Mungkin ada beberapa yang tidak hadir hari Sabtu kemarin, ya. Yang tidak hadir boleh angkat tangan. Yang tidak hadir hari Sabtu jam 4 kemarin, coba angkat tangan biar saya lihat. Oke. Ada tambahan. Oke. Jadi sekali lagi saya mau beritahu bahwa kelas M3 ini adalah kita sedang belajar untuk dipulihkan oleh Tuhan, ya. Kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena ternyata banyak orang sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi hidupnya belum diubahkan Tuhan, belum dipulihkan Tuhan. Hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu masih bikin dosa. Hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu masih sakit hati. Hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu nonton film porno. Hari Minggu ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu masih ada kebiasaan-kebiasaan dosa. Yang merokok lah, minuman keras lah. Padahal mereka sudah berkata, aku orang percaya, aku orang Kristen. Saya 15 tahun, mulai dari saya SMP terikat dengan dosa sampai umur 25 tahun. Hari Minggu saya ke gereja, mama saya itu pengurus gereja, tapi saya terus melakukan dosa. Kenapa ada seperti itu? Karena mereka belum berjumpa dengan Tuhan, belum berjumpa dengan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka orang yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus, hidupnya berubah. Ada wanita Samaria, dia 5 kali menikah dan sekarang tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Selama ini dia mengejar kepuasan di dunia ini, sampai dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Zakheus, selama hidupnya dia mengejar uang, harta, pingin kaya, tidak ada kepuasan di dalam kekayaan, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena, seorang pelacur, dia terikat dengan perzinahan, tapi berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan dan menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kita bersama, kita bisa jadi orang Kristen, pergi ke gereja tiap minggu, tapi dosa masih terus menguasai kita. Kita terus menerus melakukan dosa. Akibatnya apa? Akibatnya kita merasa tidak berharga. Kita merasa tertuduh. Kita bilang, kau munafik. Hari Minggu kau ke gereja, tapi dosa kau lakukan terus. Nah, untuk itu di kelas M3 ini, teman-teman semua, kita mau lewat firman Tuhan, kita dipulihkan. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, dengar ini. Kalau kita dengar firman Tuhan, kalau kita buka hati kita, kita akan berjumpa dengan Yesus sendiri. Dan siapa yang berjumpa dengan Yesus, dia akan diubahkan hidupnya. Haleluya. Tanya kiri kanan, kamu mau diubahkan? Atau tanya dia, ada yang perlu diubahkan dalam hidupmu? Bilang, saya sering pelayanan anak muda, ya. Ada banyak anak-anak muda terikat dengan dosa-dosa. Ya, seperti tadi saya bilang, ya. Dosa pornografi, dosa kepahitan dengan orang tua. Saudara mungkin pernah dilecehkan. Saya udah bicara dengan Ibu Yayasan dan Pak Bangun.
Mereka bilang, ayolah minta tolong supaya perawat-perawat, bidan-bidan, tenaga kesehatan yang di Arta ini, mereka akan menjadi orang-orang yang akan membawa perubahan kemanapun mereka ditempatkan. Amin. Jangan nanti saudara mau menyembuhkan orang lain, padahal saudara masih sakit di dalam. Hatimu sakit, pikiranmu sakit. Tapi di sini buka hatimu. Itu sebabnya di M3 ada moto. Kemarin sudah kita sebutkan ya. Moto itu slogannya ya. Apa motonya kemarin? Nah, yang belum tahu coba ikutin saya ya. Katakan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sekarang coba sebutkan. Kalau saya bilang moto, langsung sebutkan ya. Moto. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kita mau terbuka, Tuhan bisa pulihkan. Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah kau saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kalau mau dipulihkan Tuhan harus terbuka. Saudara terbuka satu, maka Tuhan pulihkan satu. Saudara terbuka tiga, Tuhan pulihkan tiga. Kalau mau Tuhan pulihkan semua, harus apa? Terbuka semua. Bilang kiri kanan, buka saja semua. Bilang. Jangan ada yang disimpan-simpan. Amin. Ya. Supaya Tuhan pulihkan seluruh hidup kita. Ya. Capek kita kalau kita tertutup menyimpan dosa. Kita akan diikat oleh dosa kalau kita tidak mau terbuka. Ya, tapi kalau kita mau terbuka, Tuhan, ini aku, Tuhan, ini dosaku, ampuni aku, maka Tuhan bisa pulihkan. Amin. Baik. Kita mulai pelajaran pertama hari ini. Nanti nggak usah dicatat. Saudara perhatikan saja. Nanti di bagian akhir saudara akan dibagikan buku satu orang satu, ya. Nanti di buku itu semua ada. Nanti minggu depan mulai saudara bisa bawa bukunya. Nah, pelajaran pertama kita akan belajar tentang keselamatan. Katakan, keselamatan. Ya, bisa diklik. Nah, saudara, semua orang membutuhkan keselamatan. Siapa yang mau selamat? Angkat tangan. Wah, semua ya? Wah. Ada yang tidak mau masuk surga? Ada yang mau masuk neraka saja? Ada yang bilang, lebih enak di surga aja, di neraka aja katanya. Kenapa? Kalau di surga nanti nggak ada artis, ya kan? Cantik-cantik itu semua di neraka, ya kan, artis asli katanya. Saudara tahu di neraka artisnya jadi tengkorak, ya kan? Dibakar hidup-hidup. Mending di neraka aja, Om. Karena di neraka bisa jualan es krim, kan panas jualan es krim katanya. Mana sempat orang jualan es krim, orang dibakar hidup-hidup, menahan sakit, kata firman Tuhan, menahan kertak gigi saking sakitnya, nggak kepikiran lagi. Ya, kita semua ingin selamat, amin. Makanya orang juga selalu bilang selamat, ya kan? Kalau pagi-pagi selamat pagi, malam-malam selamat malam. Kalau mau menikah, selamat berbahagia. Kalau mati, selamat jalan ke rumah Bapa, ya kan, selamat. Semua selamat, ya. Karena memang manusia ingin selamat. Setiap agama memiliki konsep keselamatan yang berbeda-beda. Wah, agama bilang, ikut kami, kau nanti masuk surga. Saudara, di Indonesia ada 5 agama ya, yang resmi, tambah kepercayaan. Contoh, agama Muslim, saudara, agama Islam itu konsep keselamatannya itu adalah kalau kita berbuat amal saleh sebanyak mungkin, kita melakukan 5 rukun Islam, insya Allah mudah-mudahan masuk surga. Jadi kalau sudah saudara lakukan semua kewajiban-kewajiban itu pun masih mudah-mudahan insya Allah, ya kan? Apa itu 5 rukun Islam? Ada yang tahu? Ada yang di sini bekas Islam? Mantan? Oh, ada satu ya.
sholat 5 waktu, betul ya? Jadi harus sholat 5 kali sehari. Kalau lewat berarti berdosa nggak? Berdosa. Ini enggak, sekali seminggu aja pun kadang bolos ya kan? Ya kan? Ada alasan sakit gigi lah, sakit perut lah, ya kan? 5 kali sehari. Kemudian kasih zakat 2,5%. Setiap uang masuk 2,5%. Kemudian harus ikut puasa tiap bulan puasa selama 1 bulan. Kemudian apa lagi? Memberi kepada orang miskin ya. Ya, itu yang terakhir kan? Yang terakhir, kalau mampu harus naik haji. Wah. Naik haji biayanya mahal. Tapi itu pun mudah-mudahan. Nanti dihitung mana lebih banyak dosanya atau kebaikannya, ditimbang. Kalau dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, dia masuk neraka. Coba tanya kiri kanan, kamu lebih banyak mana, dosamu atau kebaikanmu? Ayo. Ya. Yang suka pikiran kotor atau pikirannya suka marah-marah, bersungut-sungut, pikirannya sering putus asa, tidak bersyukur. Nah, awas. Siapa yang sering ngomong sia-sia? Nah, dicatat Tuhan semua, nanti ditimbang loh itu. Siapa di sini bangun-bangun gak berdoa bersyukur sama Tuhan? Kalau saudara bangun masih bernafas, gak bersyukur, langsung ngapain? Kamar mandi, langsung lihat HP, dosa gak? Dosa. Ayo loh, dicatat. Siapa di sini pernah ngomongin temannya? Gosip. Nah, dicatat loh. Siapa di sini pernah bohong? Angkat tangan. Siapa pernah mencuri? Angkat tangan. Nyuri odol temannya, sabun temannya gak bilang. Siapa di sini pernah bilang janji gini, tolonglah 20.000, nanti aku ganti kalau sudah datang kiriman. Sampai sekarang belum bayar. Ayo. Siapa di sini pernah nggak suka sama dosennya? Jengkel sama dosennya, tapi dalam hati ngomongin aja, aku gak suka kali sama bapak itu, sama ibu itu. Siapa di sini yang berbohong sama pacarnya? Ngakunya cuma 1, padahal chattingannya ada beberapa orang. Bilang, yang ketawa pasti pengalaman. Ini muka-muka ini semua kayak muka-muka playboy cap salib. Kelihatannya aja alim-alim, tapi chattingannya kemana-mana. Berani buka chattingan? Berani lihat history? Nanti semua akan dihitung. Ayo, itu konsep dari agama Muslim. Ya. Dihitung, ditimbang nanti mana lebih banyak dosanya atau kebaikannya. Dan percaya, saya tahu kita semua tidak ada di sini yang kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita. Gak ada. Karena tiap hari kita dosa. Jadi tidak mungkin kita diselamatkan karena kebaikan kita. Padahal firman Tuhan katakan satu dosa saja sudah melemparkan kita ke neraka. Saya tanya, berapa dosa Adam dan Hawa? Berapa dosa Adam dan Hawa? 1. Dibilang jangan makan buah itu, dia makan. Langsung dia dibuang dari Taman Eden. Kenapa? Karena di dalam Tuhan 1 dosa pun tidak boleh di hadapan Tuhan. Tidak boleh masuk surga 1 dosa pun. Makanya kalau
mengandalkan kebaikan kita, tidak mungkin kita masuk surga. Itu kata saudara kita yang Muslim. Bagaimana dengan yang Hindu, yang Buddha? Kalau yang Hindu dan Buddha hampir mirip, tapi mereka agak berbeda. Kalau Hindu itu berkata bahwa kita ini nanti, ya kan, harus menahan hawa nafsu. Sampai kemudian nanti kita itu akan bisa menjadi dewa katanya. Kalau Buddha lain lagi, reinkarnasi. Kalau saudara baik-baik di dunia ini, saudara nanti akan mati, hidup kembali menjadi seperti dewa. Tapi kalau saudara bikin banyak kesalahan, dosa, mati, jadi kecoa, jadi kucing, jadi semut, ya. Makanya orang Hindu itu tidak boleh, orang Buddha itu nggak boleh membunuh binatang. Balik, konsentrasi, ya. Jadi agama-agama kebanyakan di dunia ini berkata, kalau kamu baik-baik, nanti mudah-mudahan masuk surga. Tidak ada agama yang bisa memastikan kita akan bisa pasti masuk surga, tidak ada. Mudah-mudahan, karena orang tidak tahu. Karena agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Nah, lalu apa kata Alkitab? Maka kita akan belajar dari Alkitab. Ya. Alkitab berkata, ya, di dalam Roma 3 ayat 23, saya bacakan ya, Roma 3 ayat 23. Dikatakan begini, perhatikan. Kalau ada Alkitab silahkan baca sama-sama ya, Roma 3 ayat 23. Sudah dapat? Oke, Roma 3 ayat 23, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata semua orang, katakan semua orang. Katakan termasuk saya. Ya. Semua orang sudah berbuat dosa dan semua orang itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mau dia laki-laki, perempuan, orang besar, orang kecil, wanita, pria, pokoknya semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun yang lahir ke dunia ini sudah berdosa. Bahkan waktu kita dalam kandungan ibu kita pun kita sudah dikandung dalam dosa. Itu sebabnya tidak perlu ada orang yang mengajari kita melakukan dosa. Ada nggak dulu orang tua kita bilang, kamu udah masuk SD loh, udah bisa bohong, udah bisa menyuri, kan? Bisa? Ada? Tapi siapa yang menyuruh? Dari diri kita. Kita pingin ambil milik orang lain, kita berbohong, kita diam-diam melakukan dosa. Karena di dalam diri kita ini sudah ada benih dosa. Makin besar kita, makin tambah usia kita, makin banyak dosa yang kita tahu. Karena memang Alkitab berkata semua kita sudah berbuat dosa. Dan dosa kita banyak. Bilang dosa kita banyak. Dosa itu ada 3 macam. Berapa macam? Yang pertama adalah dosa perbuatan. Mencuri, membunuh, berzina. Itu dosa. Tapi ada dosa pikiran. Katakan dosa pikiran. Ya, saudara nggak membunuh orang, nggak mencuri barang orang, saudara diam saja di kamar. Tapi laki-laki umpamanya kan lagi tiduran di tempat tidur, cantik kali dia, anjay, bodinya, weh. Apa kata Tuhan Yesus? Dengar. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya, engkau sudah sama dengan berzina. Oh iya? Jadi jangan saudara pikir aku nggak melakukan perzinahan. Kalau saudara sudah di dalam pikiranmu menginginkan wanita yang bukan istrimu, engkau sama dengan berzina, kata Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan apa? 1 Yohanes 3 ayat 15. Barang siapa membenci salah seorang dari saudaranya, dia sama seperti dia adalah seorang pembunuh manusia. Kalau saudara membenci seseorang, saudara nggak mau berdamai dengan orang itu, nggak mau ngomong sama orang itu, berarti saudara sama dengan pembunuh. Dan Alkitab berkata,
Bagaimana mungkin seorang pembunuh dapat tetap hidup dalam memiliki hidup kekal? Masuk surga? Tidak mungkin. Karena bagi Tuhan, dosa pikiran dan di hati kita sama saja. Ada juga dosa motivasi. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus 2, kalau engkau tahu yang baik, engkau tidak lakukan, engkau sudah berdosa. Contohnya, kalau kita lihat orang nggak makan, terus kita nggak kasih uang kita untuk dia makan, dosa atau tidak? Dosa atau enggak? Dosa. Saudara lihat ada orang jatuh, saudara nggak tolong, harusnya kita tolong, kita nggak lakukan, dosa atau tidak? Dosa. Motivasi saja. Firman Tuhan kan, kalau tahu baik, kau tahu apa yang baik tapi kau tidak lakukan, kau sudah berdosa. Saudara tahu bahwa setiap malam sebelum kita beristirahat kita harus berdoa? Amin. Setiap bangun pagi kita harus bersyukur. Amin. Kalau nggak kita lakukan, dosa atau tidak? Dosa. Makanya Alkitab berkata tadi, semua kita sudah berdosa dan dosa kita begitu banyak dan tidak mungkin. Kalaupun kita sebaik, ya paling baiklah bisa dikatakan. Berapa dosa kita? Mungkin sampai mati nanti. Mungkin 1.000, 10.000. Itu mungkin orang yang paling baik. Dan kemudian kita datang ke malaikat. Oh malaikat, aku mau masuk surga. Dosaku cuma 1.000. Apa kata malaikat? Hah? Apa kata malaikat? Sorry kata. Kata Pak Prabowo itu. Sorry, kenapa? Satu dosa saja sudah cukup membuat kita tidak bisa masuk surga, apalagi 1.000. Alkitab berkata semua kita sudah berbuat dosa. Dan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, kita baca yang di bawah itu ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang. Nah, banyak manusia berpikir, oh, supaya aku masuk surga, maka aku akan berbuat baik. Aku akan sungguh-sungguh berdoa. Aku akan pergi ke gereja. Aku akan baca Alkitab. Saudara perhatikan, itu tidak cukup. Dikatakan tadi bahwa itu bukan hasil usahamu. Tidak ada usaha apapun kita lakukan supaya kita bisa diterima oleh Tuhan. Sebaik apapun kita, bahkan Alkitab berkata, kebaikanmu seperti kain kotor di hadapanku, kata Tuhan. Jadi bisa dibalik. Segala usaha kita itu sia-sia. Tidak ada. Kita punya agama, kita hidup saleh, punya ilmu, perbuatan baik, itu tidak mencapai standar Tuhan. Karena standar Tuhan itu sempurna. Tidak boleh salah satu pun. Salah saja, dosa kita satu saja, tidak bisa masuk surga. Lalu gimana ini? Dosaku banyak. Aku mau masuk surga, tapi gak bisa aku lakukan dengan usahaku. Lalu gimana ini? Alkitab akhirnya memberikan jalan keluar. Dan itu tidak ada di kitab suci manapun di dunia ini. Kalau bukan karena kebaikan kita, bukan usaha kita, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, bisa buka Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tahu kita gak bisa dengan usaha kita masuk surga. Sebaik apapun kita, serajin apapun kita ke gereja berdoa, gak bisa bawa kita ke surga. Karena dosa kita juga banyak. Jalan satu-satunya, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Apa itu? Dengan kita percaya kepada Yesus. Kalau dengan usaha kita tidak bisa. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Karena dosa kita banyak, Yesus datang ke dunia ini. Dia berkata, aku ambil semua dosamu.
Aku tanggung semua dosamu. Itu sebabnya Yesus disalibkan, teman-teman. Untuk menanggung semua dosa kita, pikiran kotor kita, sakit hati kita, kebiasaan kita nonton film porno, kebiasaan kita merokok, segala macam dosa-dosa itu. Yesus bilang, aku tanggung semua di dalam diriku. Itu sebabnya dia disalibkan, dia dicambuk sampai mati, darahnya mengalir supaya kita diselamatkan. Amin. Jadi jalan satu-satunya ke sorga adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya artinya kita percaya kepada perbuatan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Agama yang lain semua berusaha dengan kebaikannya, tetapi Tuhan berkata, sekarang jalan satu-satunya adalah dengan iman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mungkin saudara pikir, wah, enak sekali, gampang sekali. Betul. Itu adalah pemberian Tuhan, kado Tuhan, cuma-cuma. Karena Tuhan tahu tidak mungkin kita bisa masuk surga dengan usaha kita. Percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Dan saudara tahu, kapan saya diselamatkan masuk surga? Bukan nanti. Katakan, bukan nanti. Jadi masuk surga itu, saudara, ketika saudara masih ada di bumi ini, saudara buka hatimu, di situ engkau menerima surga dalam hidup. Di situ namamu dicatat di kitab kehidupan. Di situ engkau dipindahkan dari neraka ke surga. Bukan nanti waktu mati, tapi sekarang. Katakan sekarang. Ketika engkau detik ini membuka hatimu terima Yesus, di situ engkau diubahkan. Kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 24. Coba kita buka. Yohanes 5 ayat 24. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Yohanes 5 ayat 24. Sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara perhatikan, dikatakan barang siapa yang mendengar dan percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia sudah mempunyai hidup yang kekal. Amin. Dan dikatakan juga dia tidak dihukum. Amin. Sebab kenapa? Apa tadi firman Tuhan kata? Sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Jadi saudara perhatikan. Jadi kapan saya tahu saya akan masuk surga? Ketika saya percaya Yesus, detik waktu itu juga saya dipindahkan. Yang tadinya saya sekarang kalau mati hari ini masuk neraka, kalau saya percaya Yesus, saya dipindahkan. Saya sudah pindah kalau saya sudah percaya Yesus. Bukan nanti, sekarang. Jadi keselamatan itu seketika, saat ini. Itu sebabnya waktu seorang penjahat di sebelah Yesus, dia penjahat, dosanya banyak, belum sempat ke gereja, belum sempat minta ampun sama orang yang dibunuh, keluarga yang dibunuh. Dia berkata, Yesus, ingat aku kalau kau nanti masuk surga, Yesus. Aku penjahat, dosaku banyak. Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau sudah bersama-sama aku di Taman Firdaus. Wow. Jadi kapan saya tahu saya masuk surga? Ketika saya percaya kepada Yesus. Kalau hari ini saudara buka hatimu, hari ini juga namamu dicatat di kitab kehidupan. Supaya kapanpun kita nanti meninggalkan dunia ini, engkau tidak perlu takut lagi. Itu sebabnya orang Kristen tidak takut mati. Kenapa? Kapan saja dia mati, namanya sudah ada di buku kitab kehidupan. Dan waktu dia mati, dia akan masuk surga. Amin. Amin.
Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan Yesus. Yang saya percaya dengan iman, saya membuka hati saya. Dan yang terakhir saudara, hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Katakan kepastian keselamatan. Semua agama berkata mudah-mudahan. Tidak ada yang tahu, insya Allah. Tapi di dalam firman Tuhan ada jaminan kepastian keselamatan. Kapanpun saya meninggalkan dunia. Dengar, saya hari ini dapat berita dari teman saya satu kampus dulu di ITB. Hari ini dia meninggal dunia, masih muda. Saya tidak tahu. Bisa saja besok malam saudara meninggal dunia. Banyak orang muda tahu-tahu sakit kepala, pusing, tahu-tahu sudah meninggal. Tapi tidak usah takut. Kalau engkau ingin tahu apakah engkau masuk surga, kalau kapanpun kau meninggal dunia, bukalah hati, terima Yesus. Karena di dalam Yesus dan hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Kita baca satu ayat sebelum kita berdoa. Yohanes 10 ayat 28. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai, dan haleluya. Ya, hanya Yesus yang berani berkata, siapa yang percaya kepada aku berikan hidup yang kekal, surga, dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan. Katakan pasti. Bukan mudah-mudahan. Tidak ada agama dimanapun berani berkata saya pasti masuk surga kecuali di dalam Yesus. Mereka yang percaya pasti tidak akan binasa sampai kapan? Selama-lamanya. Kalau kau sungguh-sungguh percaya, memberikan hidupmu, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu malam ini, engkau pasti tidak akan dihukum binasa selama-lamanya, dan engkau pasti masuk surga. Karena Yesus yang menjamin semua hidupmu, semua dosamu sudah ditanggung oleh Dia. Tapi kalau engkau mengandalkan kebaikanmu, engkau harus tanggung dosa-dosamu sendiri. Untuk itu, berikan semua hidupmu kepada Tuhan Yesus, supaya yang Dia tanggung hidupmu. Amin. Amin. Kita percaya kepada pengorbanan kebaikan Tuhan Yesus, bukan kebaikan kita. Karya Yesus itu sempurna. Katakan karya Yesus sempurna. Sebelum mati Dia berkata, sudah selesai. Semua dosa kita sudah diselesaikan Tuhan. Asal kita percaya kepada Dia. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Sebelum kita berdoa, saudara, boleh pemain musik maju ke depan? Sudah ada? Oh, ganti pemain musik. Saya pikir gelap pun. Saya mau cerita satu cerita teman-teman sebelum kita berdoa. Di sebuah desa hidup seorang nenek bersama dengan 2 orang cucunya kembar. Karena orang tua anak yang kembar ini meninggal dalam kecelakaan. Si nenek ini sudah tua dan dia juga miskin. Karena dia pikir aku sebentar lagi mungkin akan mati. Sementara cucuku yang kedua ini masih kecil. Akhirnya dia cerita ke orang-orang, ada nggak yang mau memungut cucuku dua ini? Akhirnya ada satu keluarga dari kota, orang kaya datang. Aku mau ambil satu nek. Akhirnya dia bawalah satu cucunya pergi ke kota. Di kota dia disekolahkan baik-baik. Tetapi kembarnya yang satu itu ternyata ditunggu-tunggu tidak ada yang memungut sampai nenek itu meninggal. Akhirnya yang cucu yang satu ini dia hidup di jalanan. Dia mencuri, dia punya geng, mulai bikin jahat, makin narkoba segala macam. Sampai makin besar makin jahat, makin nakal. Sampai akhirnya dia punya kelompok untuk membunuh, merampok orang. Satu hari dia tertangkap. Karena sudah begitu banyak kejahatannya, dia
dibawa ke pengadilan untuk dihukum. Dan ternyata waktu dia masuk ke pengadilan itu, dia melihat hakimnya adalah kembarnya itu. Dia dengar dulu dia punya saudara kembar. Dan waktu dia lihat, dia bilang, "Bang, tolong aku, lepaskan aku." Si abangnya tidak bisa. Dia hakim. Dia berkata terdakwa sudah melakukan banyak kejahatan termasuk menghilangkan nyawa. Sebagai hakim saya memutuskan dia harus dihukum mati. Hukum tembak. Adiknya menjerit, "Bang, aku belum mau mati, selamatkan aku." Tidak bisa. Dia hanya diseret, dibawa ke penjara untuk besok dieksekusi, ditembak mati. Malamnya saudara kembarnya itu datang ke penjara. Karena dia seorang hakim yang dihormati. Dia bilang sama penjaga semua, "Tolong tinggalkan kami berdua saja. Saya mau bicara dengan adik saya ini, saudara saya." Akhirnya penjaga keluar semua. Adiknya masih nangis, "Pak, lepaskan aku, Pak. Aku masih takut mati, aku belum siap." Abangnya bilang, "Tidak bisa. Kau sudah berbuat kejahatan yang begitu besar. Tapi saya mau kasih kesempatan satu untuk. Kalau kau mau pakai kesempatan ini, aku akan berikan." "Apa itu?" Dia bilang, "Sekarang buka baju." "Hah? Apa maksudnya? Cepat buka baju." Adiknya bingung. Tapi karena disuruh Allah, dia cepat-cepat buka baju. Mereka kemudian ganti baju, ganti celana. Karena mereka orang kembar. Tidak ada yang tahu. Dan dia bilang, "Sekarang kau keluar, cepat-cepat. Jangan sampai penjaga tahu." Adiknya bingung, "Bang, maksud apa? Sudah cepat. Kau masih punya kesempatan untuk bertobat. Berubahlah. Biar aku yang tanggung semua kesalahan." Dan dia segera dorong adiknya dan dia bilang, "Penjaga!" Dan penjaga keluar. Dan dia segera dibawa ke tempat hukuman. Tidak ada yang tahu. Malam itu yang ditembak adalah abangnya yang tak bersalah. Karena dia menggantikan adiknya yang dia kasihi. Saudara tahu? Itulah yang dilakukan Yesus untukmu. Harusnya kita yang dihukum mati masuk neraka karena kita yang berdosa. Tapi Yesus datang ke dunia ini. Dia berkata, "Jangan hukum dia. Jangan lemparkan dia ke neraka. Biar aku saja yang tanggung semua dosa-dosanya." Itu sebabnya Yesus, karena kasihnya begitu besar, dia rela mati di kayu salib. Dia dicambuk untuk menanggung semua dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan, tidak perlu dihukum. Yang perlu kita lakukan adalah kita membuka hati kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, bahwa Yesus sudah menanggung semua dosa-dosa kita. Amin. Malam ini periksa dalam hatimu. Apakah engkau sudah yakin sungguh-sungguh semua dosamu sudah ditanggung oleh Yesus? Apakah selama ini engkau masih simpan dosa di dalam hidupmu? Apakah kalau seandainya malam ini engkau meninggal, dipanggil Tuhan, apakah engkau sudah tahu kemana engkau pergi? Atau engkau masih takut mati? Orang yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, seperti Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Tapi kalau engkau masih takut mati, kau takut dosamu masih banyak, kau masih ingat masa lalumu masih banyak dosa yang kau lakukan, dan engkau merasa, aku belum layak masuk surga. Hari ini buka hati. Kalau kau masih terikat dengan dosa-dosa, masih menyimpan sakit hati, kebencian, kau masih terikat dengan dosa-dosa, pornografi, dosa-dosa apa saja, dan kau merasa kau gak layak masuk surga, hari ini buka hatimu dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati untukmu. Kau akan menerima keselamatan malam ini. Bukan besok, bukan lusa, bukan nanti. Malam ini, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku, kata Tuhan Yesus. Kau akan menerima keselamatan. Engkau akan dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan.
sejauh timur dari barat ya Tuhan. Saya mendengar lagu ini pertama kali ketika saya bertobat, teman-teman. Saya orang berdosa, saya punya banyak dosa. Ketika mendengar lagu ini saya bilang, Tuhan, terima kasih. Tuhan mau melupakan semua dosa. Tuhan melemparkan semua pelanggaranku. Dan Tuhan tidak ingat-ingat lagi semua kesalahan dan dosa. Hari ini saya juga percaya Tuhan juga akan mengampuni semua dosa-dosa. Malam ini buka hatimu kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ya Tuhan, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. malam ini Tuhan akan buang semua dosa kita. Aku ke dalam tubir laut, Kau Melemparkan dosaku, ya Tuhan Yesus. tiada kau perhitungkan kesalahan. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Malam ini sekali lagi saya mau menantang teman-teman. Adakah di antara saudara yang merasa dosamu masih banyak? Kau masih belum yakin akan keselamatanmu? Apakah engkau akan masuk surga atau tidak kalau engkau dipanggil Tuhan malam ini? Malam ini buka hati. Kalau engkau masih melihat banyak kebiasaan dosa yang mengikat engkau, seperti saya tadi 15 tahun saya terikat dosa pornografi. Tapi Tuhan mau ampuni. Tuhan mau lupakan semua dosa. Mungkin engkau sudah bertahun-tahun hidup dalam dosa, tapi malam ini buka hatimu, terima Yesus. Undang Yesus. Percaya pada pengorbanan Yesus. Kalau malam hari ini kau ingin menerima keselamatan dari Tuhan, kau ingin diampuni semua dosa-dosamu, kau ingin supaya namamu dicatat di kitab kehidupan, bolehkah kau taruh tangan di dadamu? Tuhan, selama ini Tuhan aku belum yakin dengan keselamatan. Tuhan, selama ini dosaku banyak Tuhan. Ampuni aku Yesus. Kalau tidak keberatan teman-teman, kau yang taruh tangan di dada, bolehkah kau angkat tanganmu yang satu lagi di hadapan Tuhan? Kita sedang meminta kepada Tuhan, angkat tanganmu yang satu. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau diselamatkan Tuhan. Aku mau diampuni. Aku mau dibebaskan dari dosa-dosaku Tuhan. Kalau malam ini teman-teman, kau sungguh-sungguh buka hatimu, engkau akan merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan ketika nanti kita menaikkan pujian ini sekali lagi, bolehkah teman-teman yang kau mau menerima keselamatan yang mengangkat tangan, bolehkah kau maju ke depan? Karena ada orang-orang yang akan berdoa kepadamu. Jangan lihat kiri kanan, jangan malu. Biarlah kau berjumpa dengan Tuhan Yesus malam ini. Engkau menerima keselamatan malam ini. Buka hatimu kepada Tuhan Yesus. Maka dengan kasih Yesus akan menerima engkau. Tangannya terbuka lebar menantikan engkau. Akan memeluk, mencintai engkau. Kita katakan,
betapa besar kasih-Mu. Betapa besar. Saya minta, mari yang angkat tangan, mari maju ke depan. Mari yang angkat tangan tadi, mari maju ke depan. Semua yang taruh tangan di dada, mari maju ke depan. Kami akan berdoa kepada kalian. Mari, adik-adik, mari. Jangan malu-malu, maju saja. Berikan hatimu. Buka hatimu kepada Tuhan. Ayo, siapa lagi? Ayo, yang taruh tangan di dada, mari maju ke depan. Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Mari, siapa lagi? Mari. Jangan malu. Tuhan Yesus tidak malu kepadamu. Engkau jangan malu pada Tuhan. Kalau engkau masih belum yakin keselamatanmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta pembina-pembina boleh maju ke depan, kita mau berdoa. Malam ini percaya Yesus sudah menanggung semua dosamu. Malam ini buka hatimu, terima keselamatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima, percaya. Betapa besar kasih pengampunan. Yang tidak maju ke depan, kalau kau mau didoakan, boleh angkat saja tanganmu. Angkat tanganmu di tempatmu saja. Tuhan, aku mau Tuhan. Angkat tanganmu. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya Yesus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar. Betapa besar Amin. kasih Ya Tuhan, pengampunan kami percaya Tuhan. Tuhan. Malam ini Tak Kau ampuni setiap dosa kami. Ampuni setiap dosa kami. yang hancur. Kau sudah mati bagi dosa-dosaku Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hati yang hancur. Yang sudah didoakan boleh kembali. Terima kasih kepadamu ya Malam ini Tuhan. percaya semua dosamu sudah diampuni. Pengampunan yang Yesus sudah mati bagi semua dosa. beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan, Engkau menanggung semua dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Mari teman-teman, sekali lagi saya mau mengajak kita akan berdoa bersama. Katakan kepada Tuhan Yesus. Ikut-ikut saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Begitu banyak dosaku Tuhan. Mulai dari aku kecil sampai hari ini. Begitu banyak dosa yang sudah kulakukan. Tapi malam ini aku mendengar kabar baik. Yesus sudah mati menanggung dosa-dosa. Aku percaya itu Tuhan. Aku percaya semua dosaku sudah ditanggung. Dan hari ini, malam ini, aku membuka hatiku. Aku jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan sesuai dengan firman-Mu, aku diangkat menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, silakan duduk. Nah, sekarang kita akan langsung buat kelompok atau bagi buku dulu? Buat kelompok aja ya. Kita mau sharing ya, buat kelompok. Sudah kelompoknya sudah tahu? Belum? Oke, mungkin Kak Heli ya. Silakan buat kelompok, nanti sharing sekalian nanti mungkin terakhir dikasih buku.